Bismillahirrahmanirrahim. Sejak zaman dahulu, ulama dan sejarawan telah meneliti topik yang membingungkan dari Ya'juj dan Ma'juj, dan telah ada berbagai spekulasi dan teori mengenai makhluk-makhluk ini. Dari apa yang saya lihat dalam mimpi, banyak mimpi yang berkaitan dengan makhluk-makhluk ini. Dan hari ini, saya akan menggabungkannya dan menyajikannya dalam narasi yang lengkap. Dalam mimpi yang saya saksikan tentang Ya'juj dan Ma'juj, mereka mempunyai dua warna, yaitu hitam dan putih. Mereka terlihat seperti gorila yang sangat besar, dan mereka ditutupi dengan rambut di sekujur tubuh mereka. Saya tidak dapat memperkirakan secara pasti tinggi mereka, karena mereka mempunyai tinggi yang bervariasi. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa mereka jauh lebih tinggi dibanding rata-rata manusia. Ini hanyalah sebuah contoh. Ya'juj dan Ma'juj memiliki kekuatan luar biasa dalam stamina dan kecepatan, dan mereka berlari dengan dua kaki mereka. Meskipun ketika mereka ingin melompat, mereka menggunakan kaki dan tangannya. Lihat gambar ini. Ini yang paling mirip sebagai contoh dari apa yang saya lihat. Saya tidak dapat memastikan lokasi pasti dari Ya'juj dan Ma'juj. Hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Apakah di Kaukasus, di sekitar Georgia, atau perbatasan pergunungan Kazakhstan dan Uzbekistan, atau mereka berada di Rusia, di suatu tempat di Rusia Utara. Saya memang melihat bahwa gunung itu sangat tinggi dan curam, sangat sulit untuk didaki. Untuk menggambarkannya, ilustrasi yang jelas, saya akan membandingkan dengan Gunung Naga Parbat di Pakistan, dijuluki gunung pembunuh yang terkenal sulit untuk didaki. Ya'juj dan Ma'juj tinggal di aula yang sangat besar di bawah tanah dengan langit-langit yang tinggi. Mereka tidak bisa memanjat ke atas. Aula ini memiliki celah di gunung yang mengarah ke sebuah terowongan besar yang akhirnya mengarah ke tempat tinggal mereka. Allah lebih mengetahui tentang besar tempat tinggal mereka. Ini hanyalah contoh dan tidak bisa diambil faktual. Tempat tinggal Ya'juj dan Ma'juj memiliki lubang di langit-langit, sehingga mereka memiliki akses untuk oksigen dan sinar matahari. Saya belum pernah melihat apa yang mereka makan dan minum, tetapi ada hal yang menarik bagi saya dalam mimpi, yaitu Ya'juj dan Ma'juj memiliki gambar wajah manusia di dinding aula mereka, dan mengajarkan kepada keturunan mereka tentang manusia, dan mengajarkan kepada mereka bahwa karena manusialah akhirnya mereka dipenjara di sini, dan mereka harus membalas dendam karena hal itu. Kebencian ini terus berlanjut secara turun-temurun. Dalam mimpi saya melihat bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan menyebabkan kerusakan dan kekacauan ketika mereka keluar dari gua mereka. Mereka akan kembali ke rumah mereka menurut satu periode 4-6 bulan. Pada masa itulah Raja Zulkarnain telah mengurung Ya'juj dan Ma'juj dengan dinding besi. Dalam mimpi saya telah melihat pembangunan tembok ini dengan menutup mulut gua. Mula-mula mereka memblokir lorong terowongan bagian dalam yang mengarah ke aula Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu, dia mulai membuat tembok di mulut gua. Proses ini memakan waktu 6 tahun. Selama waktu itu, tidak ada alat bantu apapun untuk melakukan pekerjaan ini. Mereka memasukkan lelehan besi dan tembaga dari atas gunung untuk diisi pada celah yang tersisa, dan ini tugas yang sangat sulit untuk dilakukan. Gunung itu sangat tajam dan curam. Saya belum pernah melihat wajah Zulkarnain karena saya mengawasinya dari kejauhan. Tetapi saya dapat mengatakan bahwa dia menggunakan pakaian berwarna abu-abu saat mengerjakan pembangunan dinding. Lihat gambar ini. Inilah yang saya lihat seperti dinding yang dibangun oleh Zulkarnain, mirip dengan warna ini, dengan karat sekitarnya, dan itu terdiri dari besi dan tembaga. Setiap hari, Ya'juj dan Ma'juj besar ke dinding besi yang dibangun oleh Zulkarnain dalam upaya membebaskan diri dari kurungan. Mereka masing-masing bergiliran menabrak dinding, tapi tidak berhasil. Saya telah melihat bahwa mereka sudah merusak penghalang keterowongan mereka. Saya juga melihat bagian luar pintu masuk. Dindingnya sekarang ditutupi oleh ekosistem alam, seperti rumput, lumpur, dan pohon mulai tumbuh di penghalang ini, sehingga Anda tidak tahu bahwa ada tembok di sana.
Beberapa minggu sebelum Ya'juj dan Ma'juj keluar, perang terbesar umat manusia terjadi, sehingga hampir semua amunisi habis dalam peperangan itu. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, umat manusia tidak memiliki senjata berat untuk melawan mereka. Dalam mimpi, saya pergi bertarung dengan orang berkepala keras. Sebelum pergi, saya mengantar keluarga saya dan beberapa orang lain dengan menggunakan kendaraan mirip kereta api canggih. Saya katakan pada mereka untuk menunggu saya di sini. Ketika saya kembali, maka kita akan meninggalkan tempat ini dan pergi bergabung dengan Nabi Isa alaihissalam. Setelah berkelahi dan menaklukkan orang itu dengan bantuan Allah, saya mendengar suara Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Qasim, Ya'juj dan Ma'juj telah keluar. Cepat pergi ke rumahmu. Mereka menyerang tanpa henti. Saya melihat mereka berlari dengan dua kaki mereka, dan saya juga melihat mereka menggunakan keempat kaki mereka, terutama ketika mereka akan lompat ke langit. Saya sampai ke rumah saya sangat cepat. Ketika saya sampai, saya melihat bahwa situasinya baik-baik saja. Saya katakan pada orang-orang bahwa kalian semua duduk dengan hati-hati. Ya'juj dan Ma'juj telah keluar dan mereka dapat menyerang kendaraan kita. Aku menyalakan kereta api dan naik ke atap, supaya jika Ya'juj dan Ma'juj akan menyerang, maka saya bisa membunuh mereka dengan nur Allah. Nur Allah kemudian muncul dari jari telunjuk saya, dan di jalan ada 4 atau 5 warna putih Ya'juj dan Ma'juj menyerang kereta kami. Ketika saya melihat mereka, mereka seperti turun dari langit. Mereka menyerang dengan teriakan tajam yang menakutkan dan dengan kecepatan tinggi. Tetapi ketika saya melempar nur Allah, mereka mati di udara. Dalam salah satu mimpi, saya melihat Ya'juj dan Ma'juj lari cepat. Kemudian mereka membuat lompatan kecil, dan kemudian mereka membuat lompatan besar. Lompatan yang membuat mereka terbang ke udara. Saya tidak yakin tentang seberapa tinggi mereka bisa melompat, tetapi saya bisa memberitahu salah satu mimpi saya. Ketika saya sedang menunggu serangan mereka, saya melihat mereka menyerang dari langit, dan mereka berada di belakang awan tingkat terendah. Wallahu alam, mungkin ini cumulus atau stratus. Ketika Ya'juj dan Ma'juj naik ke langit, mereka turun dan menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mempertahankan diri. Cara terbaik untuk membunuh Ya'juj dan Ma'juj yang saya tahu, yaitu ketika mereka berada di udara. Gerakan mereka terbatas, dan di tanah mereka dapat dengan cepat bermanuver dan memiliki kecepatan hebat. Saya belum melihat Ya'juj dan Ma'juj membawa senjata. Mayoritas dari mereka tidak membawa senjata apapun. Wallahu alam. Sementara di atas kereta, aku melihat beberapa orang di kejauhan, dan saya berhenti di sana. Orang-orang yang bersama saya mengatakan pada saya untuk tidak melakukannya, karena itu bisa berbahaya. Tetapi saya bilang, mungkin saya bisa menyelamatkan beberapa orang lagi. Dan tepat ketika saya menghentikan kereta, Ya'juj dan Ma'juj berwarna hitam menyerang. Dan karena sudah malam saat itu, sangat sulit bagi saya untuk menemukan mereka. Tidak ada yang cedera, dan orang-orang bersama saya juga selamat dengan rahmat Allah. Jadi tidak ada kerusakan pada kereta kami, tetapi ada orang-orang yang terbunuh. Dan orang-orang berkata, Qasim, kamu akan membuat kami terbunuh dengan mencoba menyelamatkan beberapa orang. Saya berkata, benar, kita seharusnya tidak mengambil resiko. Setelah kejadian ini, kami tidak berhenti dimanapun, dan akhirnya dengan rahmat Allah, kami bertemu Nabi Isa alaihissalam pada waktu fajar. Ia datang ke bumi beberapa saat sebelum kami datang, dan kemudian kami mulai hidup bersama Nabi Isa alaihissalam. Saya belum pernah melihat bagaimana Ya'juj dan Ma'juj hidup di gua mereka pada waktu yang lama, atau berapa banyak mereka dan siapa yang membunuh mereka. Tetapi saya melihat bahwa mereka menghancurkan seluruh dunia saat mereka keluar, dan hanya beberapa orang yang selamat.
واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا